Dani dan Nadia sudah dewasa. Dan mereka memiliki oma yang bisa menjaga mereka dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan tenang. Jadi kamu pikir itu keputusan kamu yang terbaik ya? Kamu lupa, Mas. Kalau Dani dan Nadia masih butuh sekali perhatian dari papanya. Butuh kasih sayang kamu. Memangnya kamu bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam saat yang bersamaan? Mas, itu bukan solusinya. Lantas, aku harus bagaimana? Ya kamu harus bisa memberi pengertian pada anak-anak supaya mereka bisa menerima Kansa. Aku sudah berusaha. Selalu berusaha. Tapi selalu gagal. Sarah, tiba-tiba dunia di sekelilingku itu hancur. Lepas dari cengkraman aku ini. Kamu tahu, hari ini Dani mau bunuh diri. Kamu tahu, saat itu aku benar-benar sebagai seorang bapak berada di titik yang paling bawah. Kamu tahu itu? Sarah, aku masuk ke kamar Dani, melihat dia tergeletak dengan pisau di sampingnya dengan darah menetes dari tangannya. Aku tuh hancur, Sarah. Aku gak sanggup kehilangan anak aku. Sama seperti aku gak sanggup saat kehilangan kamu. Kamu gak akan pernah kehilangan anak-anak kamu. Kalau kamu selalu berada di sisi mereka, Mas. Mereka bisa-bisanya berpikir aku tuh tidak mencintai mereka. Mereka tuh harusnya sadar. Kalau mereka itu adalah hidupku juga, tapi mereka gak pernah sadar itu. Aku tahu itu. Makanya aku selalu bilang sama kamu. Kamu ikutin perasaan kamu. Kamu ikutin apa yang kamu anggap baik. Tapi dengan membawa pergi Kirana dan Kansa, kamu menghancurkan keluarga kamu. Kamu akan buat mereka di tempat yang lebih berbahaya. Dan mereka berpikir semua ini adalah rencana Kansa. Kansalah yang akan salah nantinya. Ya ampun. Kenapa aku nggak bisa berpikir sejauh itu? Nggak bisa berpikir seperti kamu. Sarah, apa yang akan aku lakukan tanpa kamu? Sarah, aku makin merindukan kamu. Mas, kamu laki-laki yang kuat. Ya, sekarang fokuskan pikiran kamu untuk melindungi keluarga kamu. Jangan sampai kamu terpancing dengan keadaan. Dan akhirnya kamu mengambil keputusan yang salah. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu pasti kuat. Kamu harus bisa menyadarkan anak-anak. Kamu harus bisa memberi pengertian pada mereka. Kalau Kansa nggak salah. Dan mereka harus hormat pada Kansa. Ya, Mas? Iya. Iya. Aku coba.
Sarah. Kanza, tunggu. Kanza, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku merasa bersalah dan akulah seharusnya yang bertanggung jawab atas semua yang udah kamu alami. Dok, tolong jangan salahin diri dok sendiri ya. Ya mungkin aja nih memang udah takdir saya. Memangnya kamu berencana akan pergi? Ya, mungkin saat waktunya udah tepat. Tapi masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Dan aku juga punya tanggung jawab kan buat anak-anak. Kanza, om kamu, Pak Hasan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kamu gak usah khawatir. Kondisinya semakin hari semakin membaik. Ya Allah. Ya udah, nanti kalau misalkan ada waktu nanti aku bakal jenguk kok secepatnya. Ya udah kalau gitu aku kembali lagi ke rumah sakit ya. Dok, tolong ya, jangan salahin diri dokter sendiri. Dan lagi pula aku juga bisa kok ngetesin ini semua. Dan salamnya buat Om Hasan. Dan tolong jangan kasih tahu dia tentang apa yang udah aku jalanin sekarang. Oke, aku akan kasih salam ke om kamu ya. Makasih ya dok. Makasih Kanza. Kok mama kelihatan sedih? Mama kelihatan sedih. Enggak kok. Malah mama tuh bahagia karena ada kamu sayang. Mah, jangan sedih lagi ya. Jangan mikirin kejadian tadi. Gak usah inget om jahat tadi ya. Mama tenang aja. Kan ada aku di sini. Aku gak akan ninggalin mama. Aku gak mau kehilangan mama lagi. Iya, mama tahu kamu pasti gak akan ninggalin mama. Mama nanti tidur di sini kan? Iya sayang, sih. Mama nyanyiin ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Kamu itu berhenti mempermainkan hati Kirana, ngerti? Berpura-pura jadi ibunya. Kamu lihat nanti apa akibatnya. Lakukan hal yang benar buat keluarga ini, Kansa. Kamu sekarang tinggalkan Kirana. Pak, agak cepetan dikit lagi, Pak. Pak, nanti ada gapura putih, masuk dikit, stop ya, Pak. Ya, stop depan, Pak, stop. Nih, duitnya. Udah semuanya. Buat Bapak. Ya udah, Syekh.
Sombong banget deh nih hari. Itu dia, mereka ada di sana. Aduh, harus gimana kita? Aduh, kayaknya nggak ada orang. Iya, sepi kayaknya. Wah, gilingan ya. Mereka nyatronin rumah kita. Wah, kita harus kabur kemana? Gimana dong? Ih, Tasya, kamu bisa diem gak sih? Bukan bantu cari pikiran gimana ke jalan keluarnya. Malah nyerocos aja. Terus kemana kita, Mah? Aduh, kita gimana ya? Ya sudah, kita tunggu aja di sini daripada kita diomelin si bos, ya kan? Iya ya. Sudah, kita tunggu aja. Si Tantri belum tahu dia berurusan sama siapa. Aku tahu semuanya terlalu berat kamu tanggung sendirian. Kenapa perempuan itu bilang dia tahu ya Mas keberadaan anakku? Tapi aku nggak ingat apa-apa. Aku sedang mencoba untuk mengingat-ingatnya, tapi semuanya terasa kabur. Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan perempuan itu? Kita pasti akan menemukannya, cepat atau lambat. Aku sudah menyuruh orang-orang kita untuk mencari mereka. Lu mau main-main sama gue? Hah? Boleh. Mana? Jangan lu pikir gue nggak tahu nomor telepon lo, hah? Halo Bu Tantri. Kenapa kamu lakukan ini sama saya? Menurut Bu Tantri, karena saya sudah menyuruh anak saya untuk berpura-pura menjadi anak ibu, saya nggak tahu di mana keberadaan anak ibu. Apa sih yang kamu bicarakan? Di mana anak saya? Di mana? Kamu nggak akan pernah bisa ketemu dia. Halo? Sabar, tenang, Mama. Tenang dulu ya. Duduk. Gimana, Mas? Saya takut dia. Pastilah, dia pasti takut. Karena dia nggak tahu soal apa-apa tentang Kansa.
Memangnya dia ngomong apa? Dia bilang, aku tidak akan pernah menemukan anakku. Mama tenang ya. Kita pasti akan bisa menemukan anak kamu. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Bantu hamba untuk memilih jalan yang benar. Kanza, sayang. Ups, awas hati-hati. Siapa yang manggil aku? Kanza. Bu, sayang. Kalian manggil saya? Kanza. Ibu, ibu manggil saya ya? Sayang. Bu, ibu maaf. Ibu manggil saya? Bu. Kanza. Kanza. Ibu manggil saya kan? Kanza. Bu. Ibu! Ya Allah. Mimpi apa ya tadi aku? Perempuan itu siapa ya? Gak mungkin. Gak mungkin di dalam mimpi aku. Gak mungkin.